warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan pada penduduk RT 02 RW 07 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zefani Alandazleri dengan NPM 2235106998. Lalu presentator pertama yaitu ada Syarul Cahaya Putra dengan NPM 2235100423. Lalu presentator ketiga yaitu ada Fania Ananda Safira dengan NPM 2235100620. Lalu presentator keempat ada Azila Wandani yaitu dengan NPM 2235100275. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu kepada Syarul. Kepada Syarul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarja Putra menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari laporan ini temuan. Latar belakang, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinir data dan informasi terkait dengan kependudukan suatu negara, termasuk data penduduk, status kependudukan, identitas, dan catatan kependudukan lainnya. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemerintahan dan lembaga terkait dalam melaksanakan tugas administrasi pendudukan dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah membutuhkan data yang akurat tentang penduduknya untuk melaksanakan berbagai tugas administrasi seperti penerbitan kartu identitas, catatan kependudukan, pilihan umum, daftar media sosial, dan alokasi sumber daya. Dalam pendudukan SIA, proses administrasi pendudukan dapat dilakukan secara terkomputerisasi, mengurangi ketergantungan proses manual yang cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan. Ini meningkatkan efisien dan produktivitas dalam pengelolaan pendudukan. Dalam pengembangan dan implementasi SIA, penting untuk memperhatikan aspek privasi dan perlindungan data penduduk. Keamanan kerahasiaan data harus dijaga dengan baik agar tidak salah gunakan prosedur oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan penelitian. Tujuan yang mendasar dari dibuat tugas ini adalah untuk melatih kami dan public speaking, diterapkan pada tahapan wawancara dengan narasumber yaitu kepada selaku ketua RT 02 serta membuat rancangan sistem informasi pengelolaan data penduduk pada RT 02 RW 07 Kelurahan Siak Hulu sehingga menghasilkan laporan data penduduk yang tepat dan akurat agar dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah mengenai pengelolaan data penduduk. Baiklah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai perancangan sistem yang akan dibacakan oleh presentator kedua yaitu saya, yaitu merupakan bagian dari pembuatan database, yaitu kebutuhan sistem yang diperlukan pada pembuatan database. Yang pertama yaitu ada tabel desa dengan file kode desa dan primary key, tipe datanya integer, keterangannya not null, file nama desa, tipe datanya varchar, lengnya 255, file ketiga yaitu nama kepala desa, tipe datanya varchar, lengnya 255, lalu file selanjutnya itu jumlah penduduk, tipe datanya integer. Lalu tabel wilayah. Tabel wilayah terdiri dari kode pos yang menjadi primary key, lalu tipe datanya char, lengnya 5, keterangannya not null. Terus kelurahan, tipe datanya varchar, lengnya 255, kecamatan, tipe datanya varchar, lengnya 255, kabupaten, tipe datanya varchar, lengnya 255, provinsi, varchar, lengnya 255. Terakhir, selanjutnya itu tabel RW, file-nya yaitu nomor RW dengan primary key-nya, lalu tipe datanya integer, keterangannya not null, file yang selanjutnya itu nama RW, tipe datanya varchar, lengnya 255, jumlah penduduk, tipe datanya integer, alamat, tipe datanya varchar, lengnya 255, dan semua keterangannya not null. Selanjutnya tabel RT,
Field yang pertama itu nomor RT sebagai primary key, tipe datanya integer. Lalu nomor RW, tipe datanya integer. ID kartu keluarga, tipe datanya integer. Nama RT, varchar, lengnya 255. Jumlah penduduk, tipe datanya integer, lengnya nggak ada. Alamat, tipe datanya varchar, lengnya 255, dan semua keterangannya not null. Tabel kartu keluarga, fieldnya yang pertama itu ada ID kartu keluarga sebagai primary key, tipe datanya integer. Nomor kartu keluarga, tipe datanya char, lengnya 16. Nama kepala keluarga, tipe datanya varchar, lengnya 255. Nama desa, varchar 255. Kecamatan, varchar 255. Kabupaten, varchar 255. Provinsi, tipe datanya varchar, lengnya 255, dan semua keterangannya not null. Tabel penduduk, yang pertama ID penduduk sebagai primary key, tipe datanya integer. NIK, tipe datanya char, lengnya 16. Nama lengkap, tipe datanya varchar, lengnya 255. Tempat tanggal lahir, tipe datanya date. Lalu jenis kelamin, tipe datanya enum, ya dengan keterangan pilihan laki-laki atau perempuan, dan itu dipilih salah satu. Lalu ada alamat, tipe datanya varchar, lengnya 255. Nama desa, tipe datanya varchar, lengnya 255. Nomor RT, tipe datanya integer. Nomor RW, tipe datanya integer. Agama, tipe datanya varchar, lengnya 255. Status, tipe datanya enum, keterangannya sudah menikah atau belum menikah. Lalu kewarganegaraan, tipe datanya varchar, lengnya 255. Pekerjaan, tipe data varchar 255. Dan selain yang enum, itu keterangannya not null. Selanjutnya tabel kepala keluarga. Pertama NIK sebagai primary key, tipe datanya integer. Nama kepala keluarga, tipe datanya varchar, lengnya 255. Tempat tanggal lahir, tipe datanya date. Jenis kelamin, tipe datanya enum, pilihannya laki-laki atau perempuan. Pekerjaan, tipe datanya varchar, lengnya 255. Selanjutnya tabel kelahiran. Yang pertama fieldnya yaitu ID lahir sebagai primary key, tipe datanya integer. Terus nama bayi, tipe datanya varchar 255. Nama ibu, tipe datanya varchar 255. Nama ayah, varchar 255. Tempat tanggal lahir, tipe datanya date. Jenis kelamin, tipe datanya enum, keterangan pilihannya itu laki-laki atau perempuan, dan selebihnya not null. Terus tabel kematian, ID pertama yaitu ID kematian dengan sebagai primary key, tipenya integer. Terus NIK, tipenya char, lengnya 16. Waktu wafat, tipenya varchar, lengnya 255. Jenis kelamin, tipenya enum, pilihan keterangannya laki-laki atau perempuan. Nama pelapor, tipenya varchar, lengnya 255. Tabel pendatang, yang pertama ID pendatang dengan sebagai primary key, tipenya integer. NIK, tipenya char, lengnya 16. Nama pendatang, tipenya varchar, lengnya 255. Jenis kelamin enum, dengan keterangan laki-laki atau perempuan. Tanggal kedatangan, tipenya varchar, lengnya 255. Jumlah pendatang, tipenya varchar 200, lengnya 255. Tabel pindah, pertama nomor pindah sebagai primary key, tipenya integer. Alamat pindah itu string. Lalu tanggal pindah itu date. Jumlah pindah varchar dengan length 255. Lalu tabel ekonomi penduduk. Yang pertama fieldnya itu ID penduduk dengan sebagai primary key, tipe datanya integer. Lalu field
Selanjutnya nama lengkap, tipenya varchar, lainnya 255, status ekonomi, tipenya enom, dengan pilihan keterangan yaitu rendah, menengah, atau atas. Selanjutnya tabel data imunisasi anak yang pertama itu nomor imunisasi sebagai primary key, tipenya integer. Selanjutnya ID lahir, tipenya integer, NIK, tipenya char, lainnya 16, nama bayi, tipenya varchar, lainnya 255, tempat tanggal lahir itu tipenya date, jenis kelamin, tipenya enom, pilihannya laki-laki atau perempuan. Terus tabel penyandang disabilitas, pertama itu ID penduduk dengan primary key, dengan sebagai primary key, tipenya integer, nomor kartu keluarga itu tipe char, lainnya 16, nama penerima itu varchar dengan link 255, terus status ekonomi, tipenya enom dengan pilihan rendah, menengah, atau atas. Terus file terakhir itu jumlah anggota keluarga dengan tipe varchar, lainnya 255. Sekian presentasi dari saya mengenai perancangan sistem. Berikutnya perancangan database sistem yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Baiklah, terima kasih kepada Zevani selaku moderator. Baiklah, saya presentator ketiga akan menjelaskan mengenai perancangan database sistem. Di sini kami membuat 15 tabel pada database yang akan kami buat, yang telah kami buat. Di antaranya ada tabel wilayah, tabel desa, tabel kependudukan RW, tabel RT, tabel pindahan, tabel kematian, tabel kartu keluarga, lalu ada tabel penyandang disabilitas, tabel penduduk, tabel kepala keluarga, tabel ekonomi penduduk, tabel data imunisasi anak, tabel kelahiran, dan tabel pendatang. Di sini kami telah menyusun ERD sesuai dengan relasi yang telah kami tentukan. Misalnya saja tabel wilayah yang akan berelasi dengan tabel desa dengan kandalitas yaitu one-to-one. Hal ini dikarenakan satu data wilayah akan berada pada satu data desa. Selanjutnya adalah kependudukan atau data kependudukan kematian berelasi dengan data kependudukan kartu keluarga yaitu dengan kandalitas one-to-one. Maksudnya adalah satu data ID kematian akan hanya mempunyai satu ID kartu keluarga. Lalu ada data pindahan berelasi dengan data penduduk yaitu dengan kandalitas many to many, yaitu satu data nomor pindahan, banyak pindahan berelasi dengan banyak ID penduduk atau dengan tabel penduduk. Selanjutnya ada tabel penyandang disabilitas berelasi dengan data atau tabel penduduk dengan kandalitas yaitu one-to-one. Itu berarti satu ID penduduk hanya mempunyai satu ID kependudukan. Lanjutnya ada pada tabel pendatang yaitu pada ID pendatang integer berelasi dengan ID penduduk dengan kandalitas one-to-one. Hal ini berarti satu ID pendatang hanya untuk satu ID penduduk. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fania. Berikutnya presentator keempat
yang akan dibacakan oleh Azila. Kepada Azila kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksempel pengisian data. Dari hasil wawancara kami dengan RT 02, maka terdapat beberapa data seperti pada tabel desa, yaitu dengan contoh data kode desanya 21, nama 2567, nama kepala desa Rahmat, jumlah penduduk 121, dan lain sebagainya. Lalu pada tabel wilayah, contoh datanya seperti kode pos 20123, Kelurahan Paus, Kecamatan Marpoyan, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, dan lain sebagainya. Lalu pada tabel RW, contoh datanya seperti nomor RW 1, nama RW Mangga, jumlah penduduk 51, alamat Pekanbaru, dan lain sebagainya. Lalu pada tabel RT, contoh datanya seperti nomor RT 11, nomor RW 2, nama RT Durian, jumlah penduduk 21, alamat Pekanbaru. Pada tabel keluarga, contoh datanya seperti ID keluarga 91, nomor kartu keluarga 2345, nama kepala keluarga Kasep, nama desa Sapip, Kecamatan Paripindah, Kabupaten Pekanbaru. Tabel penduduk seperti contoh datanya seperti ID penduduk 51, NIK 141516, nama lengkap Adi Kusuma, tempat tanggal lahir 2002, bulan 9, tanggal 4, jenis kelamin laki-laki, alamat Marpoyan, nama desa Pandau, RT 01 RW 02, agama Islam, status kawin, keluarga negara Indonesia, pekerjaan PNS. Pada tabel kepala keluarga, contoh datanya seperti NIK 12 nama kepala keluarga Peru, tempat tanggal lahir 1999, bulan 2, tanggal 1, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS. Pada tabel kelahiran, contoh datanya seperti ID kartu keluarga 91, ID lahir 2123, nama bayi Rafu, nama ibu Susi, nama ayah Marwan, tempat tanggal lahir 2012, bulan 2, tanggal 1, jenis kelamin laki-laki. Pada tabel kematian, contoh datanya seperti ID kematian 51, NIK 767878, waktu wafat tahun 2021, bulan 9, tanggal 12, jenis kelamin laki-laki, nama pelapor Gugus. Pada tabel pendatang, contoh datanya seperti ID pendatang 51, NIK 272829, nama pendatang Dani, jenis kelamin laki-laki, tanggal kedatangan tahun 2010, bulan 9, tanggal 8, jumlah pendatang 2. Pada tabel pindahan, contoh datanya seperti nomor pindahan 112, alamat tujuan Sail, tanggal pindahan 2023 bulan 1, tanggal 8, jumlah pindah 10. Pada tabel ekonomi penduduk, contoh datanya seperti ID penduduk 31, nama lengkap Muhammad Saleh, status ekonomi atas. Pada tabel imunisasi, contoh datanya seperti nomor imunisasi 11, ID lahir 2123, NIK 979896, nama bayi Saru, tempat tanggal lahir 2004, bulan 5, tanggal 1, jenis kelamin laki-laki. Pada tabel penyandang disabilitas, di sini kami mendapatkan satu data saja, seperti ID penduduk 61, NIK 202928, nama penduduk Asep, jenis disabilitasnya adalah buta. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Azila. Terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu yang terkomputerisasi, proses pendaftaran, prosesan dan pemeliharaan data penduduk dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam administrasi tradisional. Lalu integritas data. Sistem informasi administrasi kependudukan memungkinkan data kependudukan untuk disimpan dan diakses dengan aman. Data-data penduduk dapat dilindungi dari ancaman kehilangan atau kerusakan fisik yang mungkin terjadi pada dokumen-dokumen fisik. Lalu analisis kebijakan dan perencanaan yang lebih baik. Nah, data ini dapat digunakan untuk analisis kebijakan dan perencanaan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan informasi yang akurat dan terkini, kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Jadi, secara keseluruhan, sistem informasi administrasi kependudukan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi keakuratan dan pelayanan publik terkait kependudukan. Namun implementasinya juga harus memperhatikan aspek keamanan dan tantangan teknis yang terkait dengan pengolahan data penduduk. Baiklah, itulah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.